Tuhan. Oke, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Oke, semua kita membaca. 3, ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sederhana ayat ini ya. Semua kita adalah orang yang punya rencana. Baik rencana untuk diri yang lain. Kami sewakanlah kepada orang lain yang lebih mampu mengelola percetakan daripada kami. Barangkali begitu. Barangkali. Tapi ada rencana-rencana. Namun sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita bukanlah orang yang mampu melakukan rencana kita dengan keberhasilan. Sukses, keberhasilan itu hanya ada dari tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam perumpamaan, ku dan aku di dalam kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, rupanya keberhasilan, sukses itu dalam hal apapun. Baik dalam hal profesi, baik dalam kehidupan sebagai suami istri, soal kemesraan di antara suami dan istri, baik itu di dalam kehidupan menghadapi anak-anak, baik itu di dalam hal mencabeda, bagaimana dengan itu? Tapi bagi orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak ada keberhasilan. Karena keberhasilan hanya ada dalam Tuhan. Tuhan tahu bahwa hanya segelintir kemampuan kita. Segelintir, dan yang segelintir ini pun seringkali kita pakai menurut ego kita. Apalagi sebagai imam keluarga, kepala keluarga. Apa? Kan aku kepala di sini. Aku bapak. Aku yang menentukan. Itu akan bisa berhasil membina satu keluarga di mana anak-anak yang akan kita lihat seperti Mazmur 128 tadi kan? Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekitar mejamu. Mengapa? Sudah di Jakarta anak, sudah di Amsterdam anak, masih rindu untuk datang duduk satu meja dengan papanya, dengan mamanya untuk makan bersama-sama. No place like home. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada rumah sendiri. Kadang-kadang kami mengadakan Zoom. Barusan 1 minggu yang lalu kami baru mengadakan Zoom berbicara tentang bagaimana merenovasi rumah bapak kami di Sibaganding di Pahai yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Masing-masing memberikan pikiran. Akhirnya saya bilang begini, kalau pikiran kita masing-masing yang kita pakai, kita bahkan akan semakin jauh. Saya tahu biasanya rumah itu untuk anak siap pudan. Jadi walaupun bapak kita salah, sebelum meninggal dia tidak diserahkan hartanya, tidak dibagi-bagi untuk anaknya. Jadi sayalah sebagai anak tertua sekarang untuk siap pudan. Setuju? Setuju. Setuju semua. Kalau ini rumah siap pudan,
maka siap pudanlah yang bertanggung jawab merenovasi. Setuju? Setuju. Dan saya minta begini, maunya saya baru waktu kami Zoom itu saya berumur 80 tahun pas. Sketsnya sudah dikirim anak saya bagaimana rumah itu akan dibuat. Biayanya sudah dihitung sekian. Saya itu walaupun sudah kita serahkan itu sekarang menjadi rumahmu mantu, itu namanya sepudar kami di pagi, saya ingin tidur. Kok jauhnya lebih bagus rumah saya yang di Siasahan ini dari rumah di Sibagandeng itu? Kenapa saya begitu rindu? Adakah karena apa? Karena kami setiap itu masih tinggal, apakah 9 sebelum setelah selesai makan, pernama tidak makan. Nah, saya yakin itu yang membuat saya sangat merindukan rumah itu, walaupun bapak saya sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu. Home sweet home. Adakah anak-anak kita lebih senang berada di luar rumah? Di kampung, ya semua kita tahu di kampung kan anak-anak selalu main-main. Jadi kalau sudah sore hari karena pulang dari sekolah kemudian ke ladang lagi kan, ada martobat itu, ada yang menjaga sawah itu, macam-macam lah pekerjaannya. Lalu mau makan sore harus dipanggil. Tapi karena masing-masing kami yang perempuan dengan kawannya perempuan, laki-laki dengan kawan laki-laki main-main, lalu ibu saya biasa Inung yang memanggil. Sebutkan anu katanya. Sudah tahu kami kalau si manusia itu kami semua. Oke. Pemuritan dalam keluarga. Kalau firman Tuhan tak kepada Tuhan, itu aja kuncinya. Anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hormat sama orang tua, anak-anak yang taat kepada Tuhan, ya itu yang akan kita pelajari pada saat ini dalam topik pemuridan dalam keluarga. Ada satu nyanyian dalam bahasa Inggris, judulnya Asleep in the Light. Tertidur dalam terang. Biasanya orang kalau sangat terang lampu, pamati hamu lampu iba, matikan kila lampu itu terlalu terang. Biasanya lebih suka kita tidur di dalam tidak ada lampu, atau minimal lampunya redup lah, satu redup, jangan terlalu terang. Tapi judul nyanyian ini ialah Asleep in the Light. Tertidur di dalam terang. Menggambarkan tentang seorang bapak yang sangat rajin ke gereja, sangat rajin bertuhan, tetapi anaknya kocar-kacir semua, tidak diperhatikan. Rajin pertanyaan marga, pertanyaan apa, pertanyaan gereja, pertanyaan sektor dan yang lain-lain. Rajin baca Alkitab, rajin, tetapi anaknya kocar-kacir karena rajinnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sekarang mengapa dalam pemuritan keluarga ini, mengapa ini sangat penting? Harusnya kita nyanyikan lagi nyanyian tadi itu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi
keluarganya Tuhan. Saya hanya peluk Pak Silalahi tadi di sana. Tapi yang utama ialah keluarga kita, keluarga inti kita. Mengapa nyanyian itu tidak mengatakan, ku cinta keluargaku, tapi keluarga Tuhan? Karena keluargamu itu, keluargaku yang sekarang ini, bukan keluargaku yang utama, itu keluarga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membentuk itu. Tuhan Yesus yang mempertemukan saya dengan istri saya. Sampai sekarang kami masih senang mengatakan begini, aku nggak senang, nggak terpikir dulu akan menikah dengan buru toba. Karena kakakku ada satu berusiaan, kurang mesra kelihatan dengan keluarga. Jadi mulai dari situ bapak saya mengatakan, unang manguli hotu buru toba dah. Istri saya pun mengatakan, aku tidak pernah berpikir mau tanya. Rupanya ketemu Tobing dengan Syanipar, ya, Tarutung dengan Toba, PPG KPI, dan kemudian jatuh cinta satu dengan yang lain. Siapa yang mempertemukan? Makanya waktu anaknya Dokter Sirait, Ibu Sirait Buru Gurning kemarin itu habis martupul, ada resepsinya di Tiara, saya diminta madok harta setelah berdoa. Dan saya katakan bahwa Tuhan itu berkat pertama dan yang utama. Kalau ini tidak ada, apapun yang dimiliki tidak akan bisa membahagiakan seseorang. Yang kedua ialah berkat berkeluarga. Karena pada awalnya Tuhan yang menetapkan kehidupan berkeluarga. Laki-laki harus dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Adam yang dicipta oleh Tuhan dipertemukan dengan si Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalian berdua, saya bilang kepada anaknya Dr. Sirait itu, saya tahu, saya ikuti latar belakangnya, tapi kalian ingat ya, kalian belum diberkati, tapi kalian akan masuk kepada berkat Tuhan yang nomor 2 paling besar dalam hidup seseorang, hidup berkeluarga. Yang pertama, karena masing-masing sudah anak Tuhan. Benar anak Tuhan kan? Saya bilang sama dengan orang tua kita. Kami berkeluarga, saya umur 27 tahun. Tanggal 15 kemarin, saya lahir tanggal 10, ulang tahun 80 tahun. 15 kemarin kami 53 tahun menikah sudah. Padahal saya bersama dengan orang tua hanya 27 tahun, ya kan? Itu pun yang 27 tahun itu tidak selamanya dengan orang tua. Karena tamat SMP, SD saya sudah tinggalkan orang tua, saya sudah ke Tarutung, sudah ke Medan terus, sudah ke Singapura. Sebenarnya yang 27 tahun ini pun tidak selamanya dengan orang tua. Tapi bersama bahwa Yesus tidak ada di sana dan bukan Yesus yang mempersatukan, bermarka tuntang terus, ya kan? Jadi apapun yang dibilang, kalau terlalu banyak tidak sesuai pikiran si bapak dengan si ibu, itu karena kurang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat kamu perbuat kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Iya. Jadi mari kita bilang, keluargaku ini bukan keluargaku, tapi keluarga Tuhan Yesus, itu yang utama. Yesus yang membentuk keluargaku itu. Yesus yang memberikan anak-anak kepada kami. Kalau Tuhan Yesus tidak berencana akan memberikan anak, ada maksud Tuhan yang indah dari situ. Tetapi hidupku dengan kekasihku, dengan istriku yang diberikan Tuhan ini tidak boleh kurang cinta kasih, perhatian satu dengan yang lain, walaupun tidak dihadirkan Tuhan anak. Pak Koyang, ya kan? Pak Silalahi? Iya. Anak kami Syepudan helanya tricky.
Ini kepada Pak Silalahi, usahakan supaya kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang bersarang di rumah kita. Dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Keluarga itu keluarga Tuhan, bukan hanya sekedar ciptaan Tuhan, tapi keluarga itu dikasihi Tuhan. Istri kita masing-masing dikasihi Tuhan, sama kasihnya dengan kasih kepada kita. Tidak ada bedanya kasih Tuhan kepada kita daripada kepada ibu, dan juga kepada anak-anak kita. Apakah ada anak kita kurang pintar? Apakah ada anak kita agak cacat? Dan tidak berbeda kasih Tuhan Yesus. Sama kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Dan karena kasih, siapa yang keluarga kita? Ialah para bapak. Para bapak. Itu tugas kita yang utama. Jadi maksudnya begini, mengapa yang utama? Kalau kita sebelum menikah merindukan supaya kita punya pendidikan yang cukup tinggi, kemudian kita punya pekerjaan yang cukup baik, saya bahagia. Sudah menikah pun itu yang menjadi kerinduan kita. Makanya tidak bisa membutuhi keluarganya. Iya. Tuhan itu hanya merupakan kebutuhan fisik. Sementara manusia tidak hanya memiliki kebutuhan fisik. Dan kebutuhan fisik itu bukan yang utama. Kebutuhan yang utama ialah cinta kasih yang ada di dalam diri mereka. Dan cinta kasih itu mereka miliki karena mereka hidup sama-sama di dalam Tuhan. Jadi semalam saya buka HP saya, TikTok. Saya jarang membuka TikTok, tapi semalam saya buka TikTok itu, ada seorang bapak muda pulang ke rumah tuh. Jadi terus si suami rokok kantongnya begini, dikasih uang sama istrinya. Jadi dibuka istrinya, hanya rumah dari kerja hanya 5.000 perak. Nggak dikasih tahu apa kerjanya, pokoknya pulang dari luar lah ke rumah. Dibuka istrinya, senyum istrinya itu, dipukul-pukul pundak suaminya. Tapi suaminya sudah menjadi sangat susah, terus agak tidur di kursi di kamar tamu. Lalu istrinya membeli 1 bungkus, dimasak, diambil 2 piring, dibagi 2 mie ini, 1 untuk istrinya, separuh untuk suaminya, separuh untuk dia. Tapi setelah dibagi, dipulangkan menjadi 1 piring. Biarlah untuk suami saya saja, pikirnya. Dan dibawa yang 1 piring itu istrinya. Jadi, datang si suami, diambil sendok yang coba kita bayangkan itu. Padahal itu hanya kebutuhan jasmani aja. Ayat 16 itu mengatakan, bisa kita buka Roma 1 ayat 16. Oke, kita baca bersama-sama ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Mulai dari sana, hanya ayat 16 saja. 3, karena pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya, akan Injil. Karena Injil, kalau bahasa aslinya itu pakai artikel the dalam bahasa Inggris, adalah kekuatan Allah. Berarti kekuatan Allah satu-satu kebutuhan. Kita sudah pernah pelajari itu di sini. Injil itu
dari segi buku, ya Alkitab kita dibagi dua, ya kan? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi semua itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Perjanjian Lama berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Jadi itu karena Tuhan Yesus ke dunia ini meninggalkan surga, menggenapi janji perjanjian lama, dan yang sudah naik ke surga kembali untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Dia yang dibutuhkan baik oleh manusia di dalam perjanjian lama, baik oleh manusia dalam perjanjian baru yang ada sekarang, dan yang masih akan ada lagi untuk yang akan datang. Yesus saja yang paling dibutuhkan karena Dia Tuhan. Jadi itu kebutuhan yang pertama. Jadi kebutuhan yang pertama itulah justru yang akan memberkati kita dengan kebutuhan kedua, ketiga, yaitu makanan, minuman, sandang, pangan, dan yang lain-lain. Yang dikatakan pada Yohanes 15 tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ibu di rumah membutuhkan Injil. Bukan hanya kita kaum bapak membutuhkan Injil. Bukan hanya pendeta yang membutuhkan Injil karena harus dikhotbahkan Injil. Semua kita, baik anak cucu kita, membutuhkan Injil. Semalam anak saya Sinor mengatakan begini, lebih banyaknya kita di Jakarta sebenarnya daripada yang di Medan ini. Di Medan ini berapa keluarga aja kita? Di Jakarta banyak kali. Padahal di Jakarta itu harusnya mereka kumpul lah. Apakah sekali sebulan untuk ibadah mendengarkan firman Tuhan. Kami setiap hari mendoakan dari sini. Tapi bagaimana mengupayakan saya terbang ke Jakarta untuk mengumpulkan mereka? Kan tidak mungkin. Tapi mereka harus disadarkan bahwa setiap mereka membutuhkan Injil. Jadi itu, kalau anak-anak kita itu nakal, sulit diajar, sulit mendengarkan nasihat orang tua, itu bukti karena dia sangat membutuhkan Injil. Anak saya sekarang mau selesai, anak yang diangkat sebenarnya, tidak diangkat resmi ya kan, tapi sudah menjadi anak lah, Margasihan, yang dari Islam menjadi Kristen, tinggal di rumah kami sekolahkan. Ya, belajar psikologi di Nomensen kami buat. Saya bilang, psikologi tidak bisa merubah orang. Tapi kalau psikologi ilmu merupakan salah satu alat di tangan Tuhan Yesus yang kau pakai untuk berbicara kepada orang lain. Di situ orang bisa bertobat. Karena pertobatan yang diminta oleh Tuhan bukan hanya sekedar yang tadinya mau mencuri, tidak mencuri lagi. Yang tadinya tidak mau ke gereja, sekarang rajin ke gereja. Anak saya sudah bertobat, anak saya sudah bertobat. Padahal belum tentu dia sudah bertobat. Memang berhenti, dia tidak minum ganja lagi. Memang mau dia ke gereja, tetapi belum tentu dia bertobat. Karena hal-hal yang lain masih dilakukannya di luar Tuhan. Jadi, kalau orang sudah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, pastilah dia tidak akan mencuri, tidak akan malas ke gereja, pastilah dia tidak akan ganjaan lagi. Psikologi bisa kita pakai, ilmu psikologi bisa katakan, teratur kau makannya supaya jangan sakit, karena kalau sakit kau nanti ginjalmu jadi begini, hatimu, jantungmu, bisa dikatakan begitu. Tetapi jiwanya tidak pernah berubah juga. Itu sebabnya semua anak butuh Injil. Makanya gereja kita menerima baptisan anak-anak. Anak-anak berumur 3 bulan, 5 bulan mana tahu apa-apa. Kok dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi karena iman orang tua dan janji orang tua akan membimbing anak itu di dalam jalan Tuhan, lalu dibaptis. Berumur 2 tahun dia, dang marguru malu dope, dang marguru sapakaku dope, belum lepas sini Pak Silalahia, itu bahasanya apanya. Sudah meninggal dia, ke surga enggak?
Tergantung kepada bagaimana orang tuanya mengajar dia percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya anak kecil pun sudah harus dimuridkan, sudah harus dibimbing. Dan makin lambat kita memberikan bimbingan kepada anak-anak akan semakin sulit. Karena anak-anak itu sudah memiliki banyak pengaruh yang diperoleh dari luar. Di samping ajaran dari opungnya yang tinggal bersama dengan dia di rumah kita, amang burunya, nam burunya, dan yang lain-lain itu. Yang cara-cara mendidiknya juga beda-beda. Iya. Jadi pemuritan itu penting. Pemuritan, apa artinya pemuritan? Pemuritan itu artinya proses menuangkan kehidupan baru yang kita miliki kepada kehidupan orang lain. Itu aja pemuritan. Jadi pemuritan itu bukan berarti duduk kau di sini, kita ibadah pagi ya. Kau yang baca Alkitab sekarang ya, kau yang berdua. Itu teknis-teknis bolehlah itu, tetapi itu tidak selamanya menolong itu. Kalau kita pun melakukan yang demikian, tetapi orang itu tidak menikmati Injil dalam hidup mereka, mereka juga tidak akan ini. Jadi pemuritan ialah proses menuangkan kehidupan baru yang dari Tuhan yang kita terima itu ke dalam kehidupan orang lain, keluarga kita. Jadi kalau pemuritan dalam keluarga, bagaimana cara kita imam keluarga ini, para bapak ini, menuangkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus ke dalam kehidupan anggota keluarga kita. Kalau begitu, bagaimana cara pemuritan? Cara yang paling baik mengenai pemuritan ialah menjadi teladan bagi murid-murid kita itu. Ya. Waktu SD, saya tidak tahu apakah pernah saya beritahukan dalam persekutuan kaum bapak. Ada seorang guru kepala sebenarnya yang mengajar saya, mengajar kami di kelas 6. Jadi saya tertarik kali dengan guru ini. Caranya mengajar dia, bagaimana dia memakai istilah tidak pernah kasar kepada murid-murid, tidak pernah memukul murid-murid. Lalu suatu ketika dibilang begini, sudah mau ujian terakhirlah kami. Kalau kebanggaan saya sebagai guru maunya beginilah, saya jalan kakilah di Medan sendiri, katanya jalan kaki di Medan sendiri, tiba-tiba berhenti satu mobil di samping saya. Lalu keluarlah seorang supir dari mobil itu mengatakan, "Bah, itu dia gurui." Rupanya supir itulah murid saya, katanya. Itu dia gurui. Jadi masuk taruh itu dia orang gurui. Mas, dipamasuk mau tu mobil nih. Abang, kalau adalah suatu ketika muridku yang seperti itu, katanya. Jadi suatu ketika lewatlah saya dengan sedan putih, mobil saya yang pertama sedan putih seperti sedan dokter itu, Fiat. Di jalan Sewapu ini, kulihat seorang orang tua yang ubanon seperti saya ini jalan kaki sendiri begini. Kulihat, guru saya. Lalu berhenti di sampingnya begini. Turun, itu dia gurui. Istilah yang dipakai dulu itu yang kupakai, itu dia gurui. Dibereng abuti. Aisidoho, katanya. Gak dikenalnya lagi saya, sudah berkeluarga kan? Jadi saya kenal, saya si ini. Bah!
Tuh, masuk guru, itu dia guru ah. Ah, naik pagang pak, aku meringankan kaki wajah jalan aja dan jalan dia sudah dari ayahanda sana ke Sewampu pagang gapaknya sudah tua lebih macam saya. Kan nggak benar aja lagi. Jangan-jangan nggak ada punya duit dia kan mau naik beca misalnya. Jadi saya bawa dia ke kantor. Sorry, bukan mau bilang apa. Saya bawa dia ke kantor. Ke toko kain. Dipilih guru Ima, dipilih guru Nadia Ma. Pilih masa setel bahan jasmu. Dilihat dia saya begini. Dong repengmu katanya. Molaro kepe kunoeng ala ni guru idoi. Ang odang guru mangajaraw na julu dang mungkin songonon. Jadi teladan. Teladan bukan sekedar teladan dalam hal-hal perkara rohani. Di berang danaki kita membuka Alkitab, membaca. Memang itu perlu supaya diteladani, ya kan? Dilihat anak-anak kita berdua begini. Itu perlu. Perlu juga kita ajak mereka ada ibadah keluarga pagi atau sore atau malam. Ya, di mana kita tuntun mereka masing-masing punya giliran berdua. Perlu itu. Tapi tahukah kita bahwa yang paling keras berbicara kepada jiwa anak itu ialah mengenai keseharian ini. Bagaimana kita menyapu halaman kita tanpa harus kita bilang kepada anak-anak, basuh soni kotor halaman on. Tapi kita ambil sapu dan kita menyapu sendiri halaman ini. Baru setelah kita sapu, yasdo diberetko. Bagus kan? Tanpa harus kita merepeti. Hal-hal keseharian yang dianggap biasa-biasa saja, itu harus sangat kita perhatikan di hadapan anak-anak kita. Maksudnya supaya kita memberikan teladan kepada mereka. Lalu di dalam hal berbicara, itu sudah pernah kita bicarakan. Ada 5 strategi berbicara yang baik, ya kan? Pertama, ekonomi kata-kata. Berapa banyak kata yang akan kita pakai untuk menyatakan satu buah pikiran? Ada anjing. Anjing. Kan mereka sudah tahu bahwa itu anjing. Tak usah kita katakan, ayah kau anjing. Siapa yang di rumah? Kok sampai di rumah kita ada anjing? Lalu intonasi. Dari tadi ekonomi kata-kata, intonasi. Anjing. 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 Sama katanya, tapi intonasi suara kita itu memberikan makna yang berbeda dari 2 kata yang sama itu. Ngabang ako? Ngabang ako? Ngabang ako? Intonasi. Lalu motivasi. Mengapa kita katakan hal itu?
Anak kobah. Kita bilang begitu. Padahal maksud kita supaya dikasihnya duitnya sama kita kan. Anak kobah. Kita katakan begitu, tapi maksud kita ialah supaya dia terhibur. Jadi apa motivasi di balik perkataan yang kita katakan itu kepada anggota keluarga kita itu? Yang keempat, tempat. Di mana kita akan katakan, sayang, malukah kita mengatakan kepada anak gadis kita, ambil dulu sayang itu. Katakanlah memang budaya Batak tidak biasa begitu, tapi kan sekarang ini kita bergaul dengan banyak orang. Dan yang terakhir itu tempat. Di mana kita akan mengatakan itu? Apakah di depan teman-temannya kita katakan sesuatu kepada dia? Atau waktu teman-temannya sudah pergi, lalu sendiri dia kita panggil, lalu kita bicara kepada dia? Itu hal pemuritan. Tapi semuanya di dalam hal itu mereka akan melihat keteladanan dari itu. Dan yang terakhir, berusaha mengaitkan perkara-perkara biasa kepada perkara-perkara rohani. Waktu kita makan, ya, tambahlah mang, tambahlah, sudah kenyang kau. Udah banyak aku makan. Oh iya, baik kali Tuhan itu ya, kenyang perutnya dia kan. Tapi waktu itu kemudian kita katakan, baik kali Tuhan itu ya. Kalau misalnya tidak ada makanan ini kita makan, kira-kira bagaimana sikap kita di meja makan ini ya? Jadi suatu ketika bisa saja Tuhan tidak memberikan kita makanan seenak ini. Maksud Tuhan sebenarnya ialah untuk melatih kita. Kan ada maksud Tuhan dalam segala sesuatu, tadi nyanyian kita. Melatih kita, apakah kita bersungut-sungut kalau makanan kurang enak? Atau masih tetap kita berdua mengatakan terima kasih Tuhan untuk makanan ini, walaupun kita tahu makanan itu sudah tidak kurang enak. Ya, jadi hanya dari soal makanan di meja, nasi, lauk, sayur menjadi perkara rohani, ditautkan kepada perkara rohani. Itu penting kali. Nah, kalau sudah hal-hal seperti itu terjadi, tidak akan sulit kita untuk mengajak mereka ibadah pagilah kita ya, supaya berkati Tuhan secara jasmani kita. Masa secara rohani kita tidak belajar bersyukur kepada Tuhan? Ya. Lalu yang penting kita ingat, cara pendidikan yang sekarang sudah berbeda dari cara yang dulu. Cara pendidikan yang dulu itu namanya legalistik. Legalistik. Artinya apa yang diizinkan orang tua dilakukan. Jadi orang tua itu seperti ya. Kalau sekarang tidak bisa lagi demikian. Ya. Sekarang cara pendidikan yang terbaik ialah cara pendidikan namanya bersahabat. Bersahabat. Itu sebabnya anak kita yang masih berumur 2 tahun, kita berusaha membuat dia menjadi sahabat kita di dalam umurnya yang 2 tahun itu, dengan bahasa yang dimengerti oleh anak 2 tahun.
Kalau sudah ada abangnya umur 10 tahun, tentu bersahabat dengan abangnya yang 10 tahun. Tidak lagi dengan bahasa yang dipakai untuk anak 2 tahun, tetapi untuk anak yang 10 tahun. Tetapi tetap dia merasa bahwa kita mengikat persahabatan dengan dia. Sehingga dengan demikian dia tidak pernah merasa takut atau sungkan untuk menyatakan isi hatinya kepada papanya kepada suatu ketika kalau dia memiliki sesuatu dalam hati. Makanya orang tua harusnya menjadi tempat yang pertama, menjadi tempat curahan hati dari setiap anak-anak, apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Tidak boleh orang lain, tidak boleh opungnya, tidak boleh namborunya. Walaupun mungkin tinggal di rumah kita, harus papa dan mamanya. Dan itu hanya akan mungkin kalau dia merasa bahwa kita adalah sahabat. Yesus itu yang dikatakan pada Yohanes 15 itu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu kepada kamu. Ya, jadi kita tidak berbicara mengenai soal pemuritan seperti teknik teknis training pemuritan misalnya, kan bukan seperti itu kalau dalam keluarga. Tapi penting hal ini kita perhatikan supaya keluarga kita tidak tahu apakah sebenarnya tidak pernah terlambat walaupun memang mengalami kesulitan untuk anak kita yang akan kita mulai bersahabat. Sudah menikah dia akan lebih sulit itu kita bina daripada waktu anak kita itu masih anak-anak. Sebenarnya makin muda anak-anak itu makin merupakan waktu yang baik bagi kita untuk mengikat persahabatan dengan mereka. Makin dewasa sudah akan semakin sulit. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Dan kita ingat ya Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.